Aku tidak pernah menyangka akan kembali menjadi seorang wanita di ujung jari seorang pria berusia 58 tahun. Di dalam ruangan bertirai rapat. Aroma serai yang menenangkan memenuhi udara. Di bawah cahaya lampu yang temaram, aku berbaring tengkurap di atas ranjang pijat. Sebuah telapak tangan yang hangat perlahan menyusuri punggungku. Aku menahan napas dan memejamkan mata erat-erat. Tetapi jantungku berdebar begitu kencang hingga aku khawatir dia bisa mendengarnya. Saat telapak tangannya melewati bagian atas pinggangku, rasanya seperti ada sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Bahuku tanpa sadar tersentak. Apakah ini juga bagian dari pijatanku dengan suara bergetar? Pria itu tidak menghentikan gerakannya dan menjawab dengan suara yang sangat pelan di dekat telingaku. Oh ya, ini pijatan yang diperlukan. Dia bilang ini pijatan. Jelas sekali ini pijatan. Tapi kenapa jantungku berdebar seperti ini? Kenapa aku berharap sentuhan ini tidak akan pernah berhenti? Aku sama sekali tidak bisa memahami diriku sendiri. Selama 58 tahun hidup, aku tidak pernah membayangkan akan selemah ini di hadapan sentuhan seorang pria yang bukan suamiku. Kisah bagaimana aku bisa sampai di sini dimulai 3 bulan yang lalu, pukul 4:30 pagi. Sebelum alarm berbunyi, mataku sudah terbuka. Selama 3 tahun, aku memulai hari dengan menatap langit-langit yang sama pada jam yang sama. Dan setiap pagi terasa begitu berat. Begitu aku menyingkap selimut dan mencoba berdiri. Rasa nyeri yang kaku menjalari dari bahu hingga pinggang. Untuk meluruskan punggung, aku harus berpegangan pada ujung ranjang dengan kedua tangan dan perlahan mengangkat tubuhku. Butuh waktu cukup lama sampai kakiku terasa bertenaga. Aku tidak tahu apakah pagi seorang wanita di akhir usia 50-an memang seperti ini. Atau hanya aku yang merasakannya. Aku menelan 2 butir pereda nyeri dengan seteguk air. Lalu berjalan ke dapur untuk membuka warung soto. Aku harus mulai merebus kaldu sejak subuh. Setiap kali aku mengangkat panci besar yang berat itu, bahu kiriku berbunyi kletak. Sisa-sisa cedera dari kecelakaan, lalu lintas 5 tahun lalu masih belum mau melepaskanku. Sambil memijat bahu dengan satu tangan, aku menyalakan kompor gas. Dapur di waktu subuh itu hanya dipenuhi suara kaldu yang mendidih. Namun, suara itu justru membuat suasana terasa semakin sunyi. Dulu, pada jam seperti ini, suamiku sedang bersiap-siap untuk mengantar pesanan. Setelah orang yang biasa berdiri di sampingku untuk mencicipi kuah soto itu tiada. Dapur ini terasa 2 kali lebih luas. Setibanya di gang pasar dan membuka rolling door, udara dingin langsung menerpa wajahku. Di gang yang masih gelap itu, hanya cahaya dari warungku yang menyala. Beberapa ibu-ibu pedagang langganan yang lewat menyapaku, "Bu Sari, angkat-angkat yang berat sendirian lagi, kenapa tidak cari bantuan?" "Tidak apa-apa, Bal, sudah terbiasa sendirian." Aku menjawab sambil tersenyum. Padahal punggungku terasa seperti mau patah. Mulai dari membawa box-box bahan soto, memindahkan panci kaldu, hingga mengelap meja. Semuanya harus kulakukan sendiri. Di depan orang lain aku selalu berpura-pura baik-baik saja. Tetapi ketika sendirian, aku harus bersandar di meja kasir untuk mengatur napas cukup lama. Sambil menyeka keringat dingin di dahi dengan ujung celemek, pikiran bagaimana kalau aku pingsan di sini sering kali terlintas. Meski begitu, aku tidak bisa menutup warung ini. Warung soto ini adalah satu-satunya yang kumiliki jika aku melepaskannya. Aku merasa diriku tidak akan menjadi apa-apa lagi setelah jam makan siang selesai dan aku hendak beristirahat sejenak. Ponselku berdiereng. Di layar tertera nama Maya putriku, tapi tanganku enggan untuk mengangkatnya. "Ibu, ini Maya. Kita jarang teleponan ya akhir-akhir ini. Ibu ke dokter ya." "Kumohon, ibu sibuk saja." "Kok, jangan khawatir, telepon kututup dengan cepat.
Tapi suara putriku masih terngiang di telinga. Maya bekerja di Jakarta dan selalu menyempatkan diri untuk menelepon. Setiap kali aku hanya mengulang kata-kata ibu baik-baik saja. Aku tahu dia khawatir ibunya tinggal sendirian. Tapi jika aku bilang aku sakit, dia pasti akan cemas setengah mati di sana. Ibu tidak boleh menjadi beban, hanya itu yang selalu ada di pikiranku. Setelah menutup telepon, aku memandang berkeliling warung yang kosong. Rasa sepi kembali menyergap. Kursi yang biasa diduduki suamiku kini hanya dipenuhi debu. Aku tidak sanggup membuangnya, namun juga benci melihatnya. Perasaan yang aneh menjelang malam. Saat aku sedang bersiap-siap untuk tutup, pintu kaca terbuka dan terdengar suara yang kukenal. Sari. Aku datang, tadi pelanggan terakhir selesai. Lebih awal, itu Rina. Rina punya salon kecil. Dan setiap kali ada waktu luang, dia selalu mampir ke warungku. Setiap melihat Rina masuk, aku selalu teringat satu hal. Malam itu, setelah aku menandatangani surat cerai dan terduduk lemas di lantai warung ini, Rina datang, membawa 2 botol bir, duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, dan menangis bersamaku semalaman. Dia menolak semua pelanggan salonnya dan menemaniku sampai subuh. Apakah aku bisa melewati musim hujan tahun itu tanpa Rina? Mungkin tidak. Ikatan persahabatan selama 30 tahun memiliki bobot yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya ampun. Wajahmu kenapa begini? Pasti menahan sakit dengan obat pereda nyeri lagi. Kan? Rina menatap wajahku sambil berdecak. Aku melambaikan tangan, mengatakan tidak apa-apa. Tapi Rina tidak peduli. Dia mengeluarkan selembar kartu nama dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Aku lagi rutin terapi pijat. Liu, terapisnya hebat banget, tangannya hangat. Dan dia sangat ahli. Coba kamu kesana sekali. Di kartu nama itu tertulis terapi relaksasi Baskara. Tulisannya rapi dengan logo kecil. Aku memain-mainkan kartu nama itu, lalu menggeleng masalah biaya satu hal. Tapi dipijat sama terapis pria, rasanya canggung. Astaga, ini kan cuma terapi pijat. Awalnya aku juga merasa aneh, tapi sekarang beda banget. Badan rasanya enteng sekali. Tahu, Rina menggenggam tanganku erat sambil berbicara. Matanya tulus, penuh kekhawatiran. Aku merasa berterima kasih, sekaligus bersalah. Meski begitu, aku hanya menerima kartu nama itu tanpa memberikan kepastian. Jujur saja, biayanya cukup memberatkan. Dan di usiaku yang ke-58, membayangkan dipijat oleh pria asing membuatku sulit untuk menerimanya. Nanti aku pikirkan mendengar jawabanku. Rina menunjukkan raut kecewa. Tapi dia tidak memaksa lebih jauh. Setelah kami makan soto semangkuk berdua, Rina bangkit dari kursinya. Di ambang pintu, dia berbalik dan menambahkan satu kalimat lagi. Sari, berhentilah menahan sakit sendirian. Kalau kamu sampai tumbang, aku bagaimana? Kata-kata itu menusuk hatiku. Rina memang selalu seperti itu. Dia sendiri berjuang sendirian mengurus salonnya. Tapi dia selalu menjagaku seperti seorang kakak. Setelah Rina pergi, warung yang sepi menjadi semakin hening. Selesai mencuci piring dan menurunkan rolling door, pinggangku kembali nyeri. Aku duduk sejenak di kursi depan warung untuk mengatur napas. Menyadari hanya aku yang tersisa di gang pasar itu. Setiap kali angin malam yang dingin berembus, gang yang kosong terasa semakin luas. Duduk sendirian di bawah lampu jalan, aku berpikir betapa kesepiannya diriku ini. Aku teringat 3 tahun lalu di kursi yang sama. Aku dan Rina minum bir bersama. Setidaknya saat itu ada seseorang di sisiku untuk menampung tangisku. Sekarang hanya angin dingin yang melewatiku. Aku bangkit dengan tubuh yang berat dan berjalan pulang. Setelah mandi dan berbaring di ranjang, aku tidak bisa tidur. Bahuku sakit.
Jadi aku tidak bisa tidur miring. Tapi jika telentang, pinggangku terasa pegal, serba salah. Aku hanya bisa menatap langit-langit tanpa henti. Hingga mataku tertuju pada kartu nama di atas nakas. Terapi, relaksasi Baskara. Bagaimana kalau ku coba sekali? Tidak. Pijat apa, minum obat saja sudah cukup. Tapi belakangan ini, bahkan 2 butir obat pun sulit membuatku bertahan sampai siang. Rina bilang badannya jadi ringan. Apa benar begitu? Tidak. Sudahlah, tidur saja. Aku mengambil kartu nama itu, lalu meletakkannya kembali. Aku mematikan lampu dan memejamkan mata. Tapi dalam kegelapan, rasa sakit di bahuku terasa semakin nyata. Aku mencoba mengubah posisi, tapi tidak ada yang nyaman. Sambil gelisah, tanganku kembali meraba ke arah nakas. Ujung kartu nama itu menyentuh jariku. Kali ini, aku tidak melepaskannya. Sambil menggenggam kartu nama itu, aku menatap langit-langit dalam gelap untuk waktu yang lama. Nama Baskara terus berputar di kepalaku. Kartu nama yang terjepit di antara jari-jariku terasa anehnya hangat. Saat itu, aku tidak tahu bahwa selembar kartu nama kecil ini akan mengguncang seluruh hidupku. Aku ragu-ragu selama seminggu. Aku memasukkan kartu nama itu ke laci, mengeluarkannya lagi. Berulang-ulang. Sampai akhirnya, aku menelepon. Hari itu, bahuku sakit luar biasa. Sampai-sampai aku menjatuhkan panci saat hendak mengangkatnya di waktu subuh. 3 butir pereda nyeri tidak mempan. Dan hari itu, aku terpaksa menutup warung lebih awal setelah jam makan siang. Aku merasa tidak bisa terus seperti ini. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor di kartu nama itu. Yang menjawab adalah suara pria. Rendah dan tenang. Saat membuat janji, hatiku masih terasa tidak nyaman. Di usia 58 tahun, pergi untuk dipijat oleh pria yang tidak kukenal masih terasa sangat canggung. Aku menelepon Rina. Bertanya harus memakai baju apa. Dia tertawa dan bilang pakai saja baju apapun yang nyaman. Gara-gara itu, aku malah berdiri di depan lemari cukup lama. Pada hari yang ditentukan, aku menyelesaikan pekerjaan warung lebih cepat dan melepas celemek. Aku merapikan rambut di depan cermin, lalu berhenti. Berpikir, apa yang sedang kulakukan? Aku hanya akan pergi pijat. Kenapa harus berdandan? Aku pergi dengan pakaian santai naik angkot. Tempatnya berada di sebuah gang yang tenang. Sedikit di luar pusat kota, papan nama terapi, relaksasi Baskara terpasang dengan rapi. Bangunannya bersih. Dan di depan pintu masuk ada pot-pot tanaman kecil yang tertata. Saat aku membuka pintu, aroma terapi yang lembut menyambutku. Membuat hatiku yang tegang sedikit lebih rileks. Ketika aku masuk ke ruang tunggu, aku melihat beberapa orang duduk di kursi. Ada 3 orang. Dan semuanya adalah wanita seusia denganku. 1 orang sedang membaca majalah. Sementara 2 lainnya sedang mengobrol. Tempat ini sepertinya populer. Pikirku sambil duduk di kursi kosong. Seorang ibu di sebelahku tersenyum sedikit dan bertanya, "Baru pertama kali ke sini?" "Ya." "Bo, iya." Jawabku. Beliau mengangguk dan berkata, "Pak Baskara, tapi jatannya enak." "Kok?" "Ibu tidak perlu tegang. Semua orang di sini pasti datang karena ada bagian tubuh yang sakit." Menyadari bahwa aku tidak sendirian membuat hatiku sedikit lebih tenang. "Ibu Sari, silakan masuk." Suara rendah dan tenang itu terdengar dari dalam. Saat aku membuka pintu dan masuk, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Ini pertama kalinya aku dipijat oleh seorang pria. Jadi seluruh tubuhku kaku. Tapi saat melihat orang yang menyambutku, aku sedikit tertegun. "Pak Baskara?" Untuk pria berusia 56 tahun, terlihat sangat bugar. Dia tinggi, bahunya lebar, dan lengan bawahnya yang kokoh terlihat dari balik kemeja putih yang lengannya digulung.
Wajahnya memang memiliki kerutan, tapi kulitnya bersih. Dan yang terpenting, matanya hangat. Saat dia tersenyum padaku, senyumnya terasa menenangkan. Suamiku, beberapa tahun setelah menikah, semakin jarang menatap mataku. Tapi pria ini, dia menatap mata orang yang baru pertama kali ditemuinya dengan tenang. "Selamat siang, Bu Sari. Saya sudah banyak dengar dari Bu Rina. Katanya bahu dan pinggang ibu sering sakit sekali." "Ya, ya, sisa dari kecelakaan dulu." Rina merekomendasikannya dengan sangat meyakinkan. Jadi, aku menjawab sambil tersenyum canggung. Pak Baskara dengan santai mengarahkanku ke ranjang pijat. Ruangan itu rapi, dan musik instrumental yang lembut mengalun pelan. Cahaya lembut masuk dari balik tirai. Suasananya tidak dingin seperti di rumah sakit, melainkan nyaman seperti ruang keluarga seseorang. "Silakan berbaring tengkurap di sini. Saya periksa dulu bagian mana yang paling tidak nyaman." Saat aku berbaring, aku bisa merasakan seluruh tubuhku menegang. Ini karena gugup. Fakta bahwa aku berbaring di depan pria asing saja sudah membuatku canggung. Dan tengkukku terasa panas. Tetapi begitu tangan Pak Baskara menyentuh bahuku, kehangatan yang pas, tidak panas dan tidak dingin menjalar. Dan keteganganku perlahan mulai mereda. Tangannya besar dan hangat. Tangan itu perlahan menelusuri bahuku, menemukan area yang kaku, seolah-olah sedang membaca peta di tubuhku. "Di sini kaku sekali." "Ya, Bu." "Sudah berapa lama Ibu menahannya?" Satu kalimat itu membuat hidungku terasa perih. Selama 3 tahun, tidak ada seorang pun yang menanyakan hal itu kepada putriku. Aku selalu bilang baik-baik saja. Kepada ibu-ibu di pasar, aku hanya tersenyum. Di rumah sakit, dokter hanya melihat hasil röntgen dan memberikan resep obat. Aku hanya bisa bertahan dengan menelan obat pereda nyeri sendirian. Tapi ketika orang yang baru kutemui ini menyentuh bahuku dan mengajukan pertanyaan itu, semua yang kupendam seolah-olah naik ke tenggorokan. Sudah cukup lama, beberapa tahun, tapi ya di usia segini, mana ada yang tidak sakit? Aku mencoba menjawab dengan santai. Tapi Pak Baskara pasti tahu suaraku bergetar. Pak Baskara tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia menambah sedikit tekanan pada tangannya dan perlahan mengurai otot bahuku yang tegang. Ibu jari dan telunjuknya masuk ke sela-sela otot, melunakkan simpul-simpul yang keras satu persatu. Rasanya sakit sekaligus lega. Sebuah sensasi yang aneh. Ada kelembutan di ujung jarinya yang tidak pernah kurasakan dari suamiku. Jika aku bilang bahuku sakit, suamiku hanya akan memukul-mukulnya sekenanya. Tapi tangan pria ini menemukan titik sakit dengan tepat dan melemaskannya seolah-olah sedang mencairkan es. Setelah sesi pijat pertama selesai dan aku bangkit, aku terkejut. Bahuku benar-benar terasa lebih ringan. Rasa sakit yang menekanku sejak pagi telah hilang lebih dari separuh. Dan menggerakkan leher pun terasa lebih mudah. Aku takjub bahwa perubahannya bisa sejauh ini. Ternyata ucapan Rina tidak bohong. Pikirku, minggu depan datang lagi? Ya, Bu, harus rutin supaya efeknya bertahan lama. Pak Baskara memberikan handuk sambil berbicara dengan suara yang sangat menenangkan. Saat melewati ruang tunggu, aku melihat lagi ibu-ibu yang tadi. Ada satu wajah baru. Dan dia juga seorang wanita paruh baya seusiaku. Kenapa semua tamunya wanita? Ya, pikiran itu terlintas sejenak. Tapi aku mengabaikannya. Mungkin karena dia hebat. Jadi berita menyebar dari mulut ke mulut. Seminggu kemudian, aku datang untuk sesi pijat kedua. Aku tidak setegang sebelumnya. Dan berbaring di ranjang pijat pun terasa sedikit lebih nyaman. Pak Baskara mulai dari bahu. Tapi kali ini sentuhannya terasa lebih dalam. Ibu jarinya menekan tengkukku. Saat itu,
Napasku seakan berhenti. Ibu jarinya perlahan mengurai otot yang tegang di leher belakangku. Tekanannya terasa sakit, tapi seolah-olah melelehkan seluruh tubuhku. Kehangatan telapak tangannya yang perlahan turun dari leher ke bahu terasa meresap hingga ke bawah kulit. Itu adalah jenis kehangatan yang belum pernah kurasakan dari suamiku. Rileks saja. Bu, untuk usia. Ibu, postur ibu masih sangat bagus karena masih bugar, jadi akan cepat pulih. Suara rendahnya yang seperti bisikan terdengar di dekat telingaku, tangan yang menekan punggungku dengan lembut, memberikan rasa sakit dan lega secara bersamaan. Dan tanpa sadar, aku menghela napas pendek. Kenapa aku jadi begini? Ini kan cuma pijat. Aku berpikir begitu. Tapi aku tidak bisa menghentikan reaksi tubuhku setiap kali tangannya menyentuh. Tanpa kusadari, tubuhku mengikuti setiap gerakan ujung jarinya. Apa terasa nyaman? Iya, nyaman sekali. Suara jawabanku berbeda dari biasanya. Tanpa kusadari, suaraku bergetar setelah pijat selesai dan aku bangkit untuk merapikan pakaian. Kehangatan dari sentuhannya masih tertinggal di tengkukku dan tidak mau hilang. Pak Baskara mengantarku sampai ke pintu dan berkata, "Lain kali, ibu pakai baju yang lebih nyaman saja." Ya, jadi saya bisa memijat area leher lebih leluasa. Aku hanya mengangguk dan pergi. Saat melangkah keluar dari tempat pijat itu, aku terus menoleh ke belakang. Dari balik pintu kaca, aku melihat punggung Pak Baskara yang sedang menyambut tamu berikutnya. Aku tidak tahu kenapa aku terus menoleh. Dalam perjalanan pulang dengan angkot, aku menatap kosong keluar jendela. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang ditiup angin sore. Pertanyaan Pak Baskara tadi. Sudah berapa lama ibu menahannya terus terngiang di telingaku. Kalimat yang selama 3 tahun tidak pernah kudengar dari siapapun itu terasa begitu hangat. Sesampainya di rumah, aku berdiri di depan cermin. Aku mengangkat tangan dan menyentuh tengkukku. Tepat di tempat tangan Pak Baskara tadi. Menyentuh, aku mencoba memijatnya perlahan dengan jariku. Tapi kehangatan seperti telapak tangannya tidak ada di tanganku. Di cermin, seorang wanita berusia 58 tahun dengan pipi yang sedikit merona menatapku. Wajah itu terasa asing. Itu adalah ekspresi yang baru kulihat lagi setelah 3 tahun. Getaran seperti ini sudah lama sekali tidak kurasakan. Mulai dari kunjungan ketiga, pijat dengan minyak dimulai. Pak Baskara menawarkannya dengan hati-hati sebelum memulai. Bu Sari, otot bahu ibu sudah mengeras sampai ke dalam. Jadi pijat biasa ada batasnya. Kalau kita pakai minyak, saya bisa mengurai otot sampai ke bagian terdalam. Apa ibu tidak keberatan? Aku ragu sejenak. Mendengar kata minyak, entah kenapa aku merasa tegang. Memakai minyak berarti tangannya akan bersentuhan langsung dengan kulitku, seolah bisa membaca ekspresiku. Pak Baskara dengan tenang melanjutkan penjelasannya. Dia bilang minyak aromaterapi lavender bagus untuk relaksasi otot dan membantu meredakan nyeri. Dia mengambil sebuah botol kecil berwarna coklat dari rak dan menunjukkannya padaku. Saat tutupnya dibuka, aroma lavender yang lembut menyebar. Dan hatiku sedikit lebih tenang. Baiklah, boleh dicoba. Setelah menjawab, jantungku masih berdebar kencang. Selama Pak Baskara keluar sebentar, aku berganti pakaian dengan jubah yang telah disiapkan. Jubah itu memperlihatkan bahu dan punggung. Jadi aku merasa canggung melihat bayanganku di cermin. Di cermin, terlihat bahu telanjang seorang wanita 58 tahun. Di atas kulit yang tak lagi kencang, jejak waktu terlihat jelas di usiaku yang segini, memakai pakaian seperti ini. Pikirku. Tapi aku menenangkan diri sendiri. Ini kan untuk pijat. Tidak apa-apa. Pak Baskara kembali dan menuangkan minyak ke tangannya. Aku melihatnya menggosok kedua telapak tangannya untuk menghangatkan minyak.
Saat tangan itu menyentuh bahuku, sebuah sensasi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya terasa. Tangan yang berlumur minyak itu meluncur di atas kulitku, masuk ke sela-sela otot. Dan bahuku yang kaku terasa seperti meleleh. Rasanya jauh lebih nyaman dibandingkan pijat biasa. Saking nyamannya, tanpa sadar aku menghela napas pelan. Di sini nyaman sekali. Bagian ini yang paling kaku. Bu, ibu sering mengangkat barang berat sendirian? Ya, iya. Karena saya jualan soto, pancinya berat. Box bahan-bahan juga berat. Ibu mengerjakan semuanya sendirian. Iya, sudah 3 tahun sendirian. Setelah kata-kata itu keluar, terjadi keheningan sejenak. Aku tidak tahu kenapa aku jadi menceritakan hal seperti ini saat dipijat. Tapi karena aku berbaring tengkurap dan wajahku tidak terlihat, rasanya lebih mudah untuk jujur. Pak Baskara, tanpa menghentikan pijatannya, melanjutkan dengan suara pelan. Saya juga sudah 5 tahun sendirian. Istri saya meninggal karena sakit. Suaranya terdengar tenang. Tapi aku bisa merasakan beban yang dalam di baliknya. Berbaring di ranjang pijat. Sudut mataku terasa panas. Aku berpikir, pria ini juga tahu betapa sepinya bangun sendirian setiap subuh. Menyalakan lampu di dapur yang dingin. Dan memulai hari di warung yang kosong. Pasti berat sekali untuk Bapak. Awalnya sangat berat. Saya tidak tahu kalau makan sendirian itu sesulit ini. Pulang ke rumah malam hari, tidak ada siapa-siapa. Dan kesunyian itu yang paling menyiksa. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa. Entah apakah terbiasa itu hal yang baik atau tidak. Aku juga begitu. Pada musim hujan pertama setelah bercerai. Aku tidak menyangka makan sendirian setiap malam akan sesulit itu. Setiap kali memasak sup, porsinya selalu kebanyakan untuk dimakan sendiri. Sayang untuk dibuang. Jadi aku sering makan sup yang sama selama 3 hari. Mengetahui bahwa pria ini memahami perasaan itu adalah sebuah penghiburan tersendiri. Tangan Pak Baskara perlahan menekan bagian tengah punggungku. Kehangatan minyak dan telapak tangannya menyatu, membuat seluruh punggungku terasa hangat. Dan kehangatan itu seolah-olah meresap sampai ke dalam tubuh. Aku tidak menyangka akan berbagi cerita seperti ini saat dipijat. Di rumah sakit, dokter hanya melihat hasil röntgen. Ibu-ibu di pasar hanya berdecak prihatin. Tapi pria ini sambil memijat punggungku, dia menceritakan kisahnya. Saat itulah aku pertama kali menyadari bahwa suara orang yang memahami kesepian yang sama itu berbeda. Setelah pijat selesai dan aku berganti pakaian, Pak Baskara menyodorkan secangkir teh hangat. Di sebuah ruang kecil di samping ruang terapi, ada sebuah meja kayu. Sepertinya minum teh setelah pijat untuk menenangkan tubuh adalah hal yang biasa di sini. Aku menatap uap hangat yang mengepul dari teh jahe itu sambil duduk berhadapan dengan Pak Baskara. Situasi minum teh dengan orang yang baru saja memijat punggungku terasa aneh. Aku melihat tangan Pak Baskara yang memegang cangkir. Tangan yang sama yang tadi menyusuri bahuku. Tanpa sadar, aku mengalihkan pandangan. Pak Baskara, tamu Bapak sepertinya perempuan semua. Ya, tidak ada laki-laki. Kadang ada, tapi memang kebanyakan wanita parubaya yang punya keluhan sakit bahu atau pinggang. Banyak yang tidak bisa cerita ke siapa-siapa dan menahannya sendirian. Saya jadi kasihan, menahannya sendirian. Kata-kata itu seolah-olah ditujukan untukku. Aku menyesap teh sambil menatap keluar jendela. Matahari sudah terbenam. Tempat pijat itu bermandikan cahaya senja, dan wajah Pak Baskara juga disinari cahaya hangat. Saat aku menatap wajahnya, mata kami bertemu. Pak Baskara tersenyum lembut. Jantungku berdebar lebih cepat. Malam berikutnya, aku kembali untuk sesi pijat pada jam reservasi terakhir. Pukul 7 malam. Tamu lain sudah pulang semua. Jadi tempat itu terasa sangat sunyi. Di bawah,
cahaya temaram. Aroma minyak memenuhi ruangan. Dan tangan Pak Baskara perlahan bergerak di atas punggungku. Telapak tangannya meluncur dari tengah punggung ke arah pinggang. Jari-jarinya yang berlumur minyak perlahan menyusuri otot di kedua sisi tulang belakangku. Dan kehangatan yang mengalir di kulitku terasa semakin dalam. Telapak tangannya berhenti sejenak di pinggang, lalu perlahan naik kembali dan memegang bahuku. Tenaganya kuat namun lembut. Saat ujung jarinya naik dari punggung ke bahu, dari bahu ke leher, lalu dari leher ke belakang telinga. Aku menahan napas. Aku tidak bisa menghentikan reaksi tubuhku. Dan tanpa sadar jari-jariku yang memegang spray menegang, tangan Pak Baskara berhenti di belakang telingaku, lalu perlahan turun ke bawah tulang selangkaku. Aku merasa napasku menjadi cepat. Tanganku yang mencengkeram spray semakin kuat. Pak Baskara berbisik pelan, "Di sini yang paling kaku, jangan ditahan." Bah, satu kalimat "jangan ditahan" itu membuatku tanpa sadar menghela napas panjang. Selama 3 tahun, yang kutahan bukan hanya rasa sakit saat dipijat. Telapak tangan Pak Baskara seolah-olah memeluk seluruh punggungku dan perlahan mengusap ke atas. Di bawah, minyak yang hangat, kulitku terasa panas. Aku mencoba berpikir bahwa ini hanyalah pijat. Tapi tubuhku sudah lebih dulu menyadari bahwa ini bukan sekadar pijat biasa. "Bu Sari, lain kali. Maukah ibu mencoba dipijat di rumah saya? Ranjangnya lebih bagus. Dan saya bisa memijat dengan lebih leluasa tanpa batasan waktu." Suara Pak Baskara terdengar lebih rendah dari biasanya. Suara yang terdengar begitu dekat di telingaku itu membuat jantungku berdebar kencang. Mungkin karena malam hari, suaranya terasa lebih dalam dan rendah. Alih-alih menjawab, aku hanya mengangguk sedikit. Seharusnya aku menolak, tapi kata tidak mau keluar. Malam itu, Rina mampir ke warungku. Dia heran melihat wajahku yang terlihat lebih cerah. Saat aku bilang, aku sudah mulai pijat dengan minyak. Rina tersenyum lebar. "Tuh, kan? Benar," kataku pijat minyak. "Pak Baskara itu memang paling enak." Iya, bahuku benar-benar membaik. Aku tidak menyangka efek minyak bisa sejauh ini. Aku juga sedang pijat minyak. "Coke?" Pak Baskara juga bilang hal yang sama ke aku. Katanya, ototku kaku sampai ke dalam. Rina mengatakannya dengan santai sambil makan soto. Aku menghentikan sendokku sejenak, hal yang sama. Dia mengatakan ototku kaku sampai ke dalam, dan dia juga mengatakan hal yang sama kepada Rina. Sesuatu terasa mengganjal, tapi aku berpikir, dia kan terapis. Wajar saja kalau menggunakan istilah yang sama. Kalau gejalanya mirip, wajar saja kalau perkataannya juga mirip. Aku menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan perasaan aneh yang sekilas muncul. Rina, tapi Pak Baskara bilang dia punya peralatan di rumahnya juga. Dan ya, oh iya, dia juga bilang begitu ke aku. Katanya di rumah ada ranjang yang lebih bagus. Jadi efeknya lebih maksimal. Tapi aku belum pernah ke sana. Rina menjawab dengan santai. Aku mengangguk dan kembali menyantap sotoku. Percakapan itu berakhir di sana. Malam itu aku tidak bisa tidur. Keputusanku mengangguk untuk datang ke rumah Pak Baskara terus terbayang. Aku menarik selimut, lalu menendangnya, berbaring miring, lalu telentang lagi. Tidak boleh pergi. Mana pantas datang ke rumah laki-laki sendirian, tapi kan hanya untuk pijat. Apa bedanya dengan di tempat prakteknya? Dua suara terus berdebat di kepalaku. Aku ingin menelepon Rina, tapi kurungkan. Mau bilang apa Rina? Aku mau pergi ke rumah Pak Baskara untuk pijat. Menurutmu bagaimana bisa seorang wanita 58 tahun mengatakan hal seperti itu? Aku juga khawatir dengan reaksi Rina. Aku mengangkat telepon, lalu meletakkannya lagi. Berulang-ulang, aku bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan lemari. Sebuah gaun yang tergantung di gagang pintu terlihat dalam kegelapan. Aku
meraba kainnya yang lembut. Aku mencobanya di depan cermin, lalu menggantungnya kembali, lalu mencobanya lagi. Akhirnya, aku meletakkan gaun itu di atas kursi, aku duduk di depan meja rias dan mengambil parfum. Parfum yang sudah 3 tahun tidak pernah kusentuh. Aku membuka tutupnya dan menghirup aromanya. Aku menyemprotkannya sedikit ke pergelangan tangan. Lalu berhenti. Berpikir, apa yang sedang kulakukan? Tapi, aku tidak menghapus parfum yang sudah terlanjur kusemprotkan. Pagi harinya, aku membuka warung dan mulai berjualan. Tapi sepanjang hari pikiranku melayang, aku mencicipi kuah soto tapi tidak merasakan apa-apa. Pelanggan tetap menyapa. Tapi aku hanya menjawab sekenanya. Sore harinya, aku akhirnya menutup warung lebih awal sesampainya di rumah. Aku mengenakan gaun itu dan berdiri di depan cermin. Diriku di cermin terasa asing. Seorang wanita 58 tahun mengenakan gaun dan memulas bibirnya dengan lipstik terasa canggung. Tapi juga ada sedikit rasa rindu. Dulu aku juga seorang wanita. Ya, pikiran itu membuat mataku terasa panas. Rumah Pak Baskara berada di sebuah perumahan yang tenang di pinggir kota. Sebuah rumah 2 lantai yang rapi dengan halaman kecil. Saat berdiri di depan pintu, jantungku berdebar begitu kencang sampai aku harus berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tanganku yang hendak menekan bel terhenti. Kalau aku pulang sekarang, masih belum terlambat. Saat aku berpikir begitu, pintu terbuka. Bu Sari, sudah datang? Silakan masuk. Pak Baskara menyambutku dengan pakaian santai dan senyuman. Saat aku masuk, ada sesuatu di dekat pintu yang langsung menarik perhatianku. Di samping rak sepatu, ada 2 pasang sandal wanita. Satu berwarna merah muda. Satu lagi berwarna ungu muda. Pak Baskara menyadari aku tertegun. Oh, itu peninggalan istri saya. Saya belum sanggup menyingkirkannya. Pak Baskara berkata dengan tenang. Aku langsung merasa tidak enak. Aku berpikir itu pasti barang-barang peninggalan istrinya yang sudah meninggal. Jadi, aku tidak bertanya. Lebih lanjut, kami naik ke ruang pijat di lantai 2. Ruangan itu jauh lebih luas daripada di tempat prakteknya. Ada sebuah ranjang pijat besar dan cahaya sore masuk melalui jendela. Selama Pak Baskara menyiapkan minyak, aku berganti pakaian. Saat pijat dimulai, suasananya terasa berbeda. Aku sadar inilah artinya tidak ada batasan waktu. Tangan Pak Baskara bergerak lambat dan dalam, mulai dari bahu dan perlahan mengurai seluruh punggungku. Aroma minyak memenuhi ruangan, dan cahaya dari jendela terasa lembut, keteganganku hilang. Dan hatiku terasa seperti meleleh. Di tengah-tengah sesi, aku izin ke kamar mandi. Di rak atas wastafel, ada beberapa produk kosmetik krim tangan dan lipstik. Tutup krim tangannya sedikit terbuka, dan ujung lipstiknya tumpul. Jelas sekali, baru saja digunakan. Di samping cermin juga tergantung sebuah ikat rambut peninggalan istri yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi kondisinya seperti ini. Wajahku di cermin sedikit menegang. Ada sesuatu yang aneh. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Saat aku kembali ke kamar, Pak Baskara langsung tahu ekspresiku berubah meskipun aku tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia tahu kemana arah pandanganku tadi. Pak Baskara menghentikan pijatannya sejenak. Dan matanya memerah. Ibu pasti melihatnya. Ya, itu barang-barang istri saya. Saya tahu, seharusnya saya singkirkan. Tapi kalau saya singkirkan, rasanya seperti benar-benar melepaskannya. Rasanya seperti orang yang biasa duduk di depan meja rias itu benar-benar hilang. Saya tidak sanggup. Suara Pak Baskara bergetar. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Dan dia sedikit memalingkan wajah sambil mengusap matanya dengan punggung tangan. Pria besar ini menahan tangis saat bercerita tentang mendiang istrinya. Pemandangan itu membuat hatiku sesak. Aku juga pernah begitu saat bercerai. Sulit sekali menyingkirkan barang-barang suami. Bahkan kursi yang biasa
dia duduki pun masih kusimpan selama 3 tahun. Siapalah aku untuk menghakiminya? Tidak apa-apa, Pak. Saya juga punya barang-barang yang belum bisa saya singkirkan. Aku yang lebih dulu menghiburnya. Pak Baskara tersenyum seolah berterima kasih. Tapi senyum itu begitu sedih hingga membuat hatiku ikut sakit. Pijatan dilanjutkan. Tapi aku merasa tangan Pak Baskara menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Sambil perlahan memijat punggungku. Pak Baskara berkata pelan, "Bu Sari, sejak pertama kali bertemu, saya sudah merasakannya. Bahu ibu menceritakan segalanya. Betapa lamanya ibu menanggung semuanya sendirian. Satu kalimat itu membuat air mataku berlinang. Aku mencoba menahannya. Tapi tidak bisa. Aku menangis tanpa suara sambil berbaring tengkurap di ranjang pijat. Pak Baskara tidak mengatakan apa-apa. Hanya terus mengusap punggungku dengan lembut saat tangisku reda dan aku bangkit. Pak Baskara dengan lembut menyeka air mataku dengan handuk. Mata kami bertemu. Pak Baskara memegang tanganku. Tangannya yang hangat dan berlumur minyak menggenggam tanganku. Aku tidak menariknya. Aku meletakkan tanganku yang satu lagi di atas tangannya. Pak Baskara perlahan memelukku. Wajahku terbenam di dadanya yang bidang. Aroma minyak dan kehangatan tubuh seorang pria menyelimutiku. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun aku berada dalam pelukan seseorang. Setiap kali aku bernapas, aku bisa merasakan detak jantungnya. Tanpa sadar, aku semakin menyandarkan diri di dadanya. Saat bibir kami bertemu, aku memejamkan mata. Rasanya lembut dan hangat. Seperti ada aliran listrik di seluruh tubuhku. Selama 58 tahun hidup, ini adalah ciuman pertamaku yang seperti ini. Sangat berbeda dengan ciuman suamiku. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah Pak Baskara. Kali ini, aku tahu ini bukan untuk pijat. Saat melihat sorot mata Pak Baskara ketika membukakan pintu, aku tahu malam ini aku tidak akan pulang. Malam itu, kami benar-benar menjadi satu. Tangan Pak Baskara mulai dari bahuku, melewati tulang selangkaku, dan perlahan turun. Setiap kali ujung jarinya menyentuh. Semua inderaku yang telah tertidur selama 3 tahun satu persatu terbangun. Aku merasakan dadanya yang bidang. Dan ketika aku membenamkan wajahku di sana, detak jantungnya memenuhi telingaku. Apa pria ini benar-benar berusia 56 tahun pikirku? Dia seolah tidak ada habisnya. Satu ronde selesai. Ronde berikutnya dimulai. Aku takjub dari mana datangnya tenaga yang tak henti-hentinya itu. Napasku tersengal-sengal dan aku minta istirahat sejenak. Pak Baskara menyeka keringat di dahiku sambil tersenyum. Melihat senyum itu, aku yang lebih dulu meraih tangannya. Kami saling merasakan hingga subuh. Aku terkejut betapa jujurnya diriku malam itu. Aku berpikir, ternyata aku punya sisi seperti ini. Iya, selama 58 tahun hidup, ini adalah malam pertamaku yang seperti ini. 30 tahun bersama suamiku tidak ada apa-apanya. Kami bersama hingga fajar menyingsing. Saat aku membuka mata di waktu subuh, Pak Baskara sedang tidur di sampingku. Wajahnya terlihat damai. Cahaya subuh masuk dari sela-sela jendela. Dan kontur wajahnya terlihat lembut dalam cahaya itu. Aku menarik selimut untuknya. Lalu pergi ke kamar mandi. Krim tangan di atas wastafel kembali menarik perhatianku. Sebelumnya aku terlalu terbawa emosi hingga lupa. Tapi tutup krim tangan itu masih sedikit terbuka. Apa bisa krim tangan yang sudah 5 tahun masih selembab ini? Sesuatu yang dingin merayap di hatiku. Tapi saat aku kembali ke kamar tidur, Pak Baskara membuka mata dan tersenyum. Senyum itu kembali meluluhkan hatiku yang sempat dingin. Maya menelepon, tapi aku tidak bisa mengangkatnya. Setelah keluar dari rumah Pak Baskara dan memeriksa ponsel, ada 3 panggilan tak terjawab. Rasa bersalah untuk pertama kalinya menyergapku. Ibu tidak seharusnya melakukan ini. Pikiran itu menekan dadaku, tapi kehangatan Pak Baskara masih terasa di tubuhku. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela angkot.
langit sore yang cerah dan tinggi. Di bawah langit yang cerah itu, hatiku terasa rumit. Bahagia atau cemas? Benar atau salah? Aku tidak tahu. Satu hal yang pasti, aku sudah melewati batas. Aku sudah sampai di tempat di mana aku tidak bisa kembali lagi. 2 minggu berlalu, pertemuanku dengan Pak Baskara menjadi 2 atau 3 kali seminggu. Kadang kami bertemu di tempat prakteknya, kadang di rumahnya, dimanapun itu. Saat pulang, tubuhku selalu terasa ringan. Bukan hanya sakit bahuku yang berkurang. Bangun di pagi hari pun tidak lagi terasa berat. Hari-hari di mana aku harus minum pereda nyeri berkurang drastis. Dan mengangkat panci kaldu di waktu subuh pun terasa lebih mudah. Diriku di cermin berubah. Lingkaran hitam di bawah mataku memudar. Pipiku merona. Dan sudut bibirku terangkat secara alami. Ibu-ibu di pasar yang pertama kali menyadarinya, Bu Sari. Lagi ada kabar baik? Ya, wajahnya cerah sekali. Pakai riasan juga. Ja, saya mulai rutin pijat. Bu, badannya jadi lebih enak. Mungkin wajahnya jadi ikut cerah. Aku menjawab sambil tersenyum. Tapi aku tahu itu bukan satu-satunya alasan. Aku mulai mengeluarkan pakaian-pakaian yang sudah lama tidak kupakai dari lemari. Aku mulai memakai lipstik lagi. Dan pergi ke salon untuk menata rambut. Rina terkejut saat menata rambutku di salonnya. Wah, kamu benar-benar berubah. Sampai mau dikeriting segala angin apa ini? Cari suasana baru saja. Bosan juga dengan gaya rambut yang itu-itu saja? Melihat wajahku yang tersenyum di cermin, aku bertanya-tanya. Apa ini benar-benar aku sulit dipercaya bahwa wanita ini dan wanita pada hari perceraian 3 tahun lalu adalah orang yang sama? Rina tersenyum melihatku dari pantulan cermin saat mengoleskan obat keriting. Senyumnya tulus, terlihat sangat bahagia. Mungkin karena kami sudah bersahabat selama 30 tahun. Saat aku berubah, Rina ikut senang. Tapi di balik perubahan itu, ada luka dari 3 tahun yang lalu. Sebuah kenangan yang belum pernah kuceritakan, hari perceraian, saat keluar dari pengadilan agama setelah menandatangani surat-surat. Kata-kata terakhir, suamiku masih terngiang di telingaku. Kamu itu tidak punya pesona sebagai wanita. Jujur saja, bersamamu rasanya hambar. Saat menuruni tangga pengadilan, kata-kata itu terus berputar di kepalaku. 30 tahun hidup bersama. Memasak, membesarkan anak, dan berjuang di warung untuk menafkahi suami. Dan pada akhirnya hanya satu kalimat itu yang kudapatkan. Tidak punya pesona sebagai wanita, hambar. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau. Dan kakiku lemas saat menuruni tangga. Aku harus berpegangan pada pegangan tangga untuk bisa berjalan. Di luar hujan, tanpa payung. Aku berjalan menembus hujan ke halte. Aku tidak bisa membedakan mana air mata dan mana air hujan. Sejak saat itu, aku tidak lagi suka melihat cermin. Aku tidak merias wajah. Dan hanya memakai pakaian yang nyaman. Aku tidak pernah lagi membuka tutup botol parfum. Dan pergi ke salon hanya untuk memotong rambut seadanya. Aku lupa rasanya menjadi seorang wanita. Tidak, aku mencoba untuk melupakannya. Karena aku takut kata-kata tidak punya pesona itu benar. Jadi, jika aku menyerah menjadi wanita, mungkin aku tidak akan merasa sakit lagi selama 3 tahun. Aku hidup seperti itu. Celemek warung adalah satu-satunya pakaianku. Dan aku bersembunyi di baliknya untuk bertahan hidup setiap hari. Itulah mengapa sentuhan Pak Baskara terasa begitu kuat. Aku yang sudah begitu lama bukan lagi seorang wanita. Merasa menjadi wanita lagi di ujung jarinya. Pertanyaannya, sudah berapa lama ibu menahannya dan perkataannya? Bahu ibu menceritakan segalanya, seolah-olah menyiram tanah yang kering. Membangkitkan sesuatu di dalam diriku, pesona yang menurut suamiku tidak ada, menurut Pak Baskara ada. Itulah mengapa
Aku tidak bisa melepaskan sentuhan ini bukan pijat, bukan juga cinta. Ini adalah perasaan bahwa aku hidup. Maya menelepon. Sudah lebih dari seminggu kami tidak bicara. Jadi wajar jika dia khawatir. Ibu, akhir pekan ini aku pulang. Ya ibu, tidak pernah angkat telepon. Aku jadi cemas. Tidak usah. Nak, ibu sehat sekarang? Sungguh, benar suara ibu memang terdengar lebih ceria. Ada kabar baik. Ya, ibu mulai rutin pijat. Bahunya sudah jauh lebih baik. Itu bukan kebohongan, tapi juga bukan seluruh kebenaran. Bagaimana aku bisa menceritakan hal seperti ini pada putriku setelah menutup telepon? Rasa bersalah kembali menyergap. Jika Maya tahu bahwa saat dia khawatir, ibunya sedang berada di rumah seorang pria. Betapa kecewanya dia. Suatu pagi akhir pekan, aku terbangun di rumah Pak Baskara. Aroma kopi tercium dari dapur. Dan Pak Baskara masuk ke kamar membawa 2 cangkir. Melihat ibu di pagi hari seperti ini, cantik sekali. Satu kalimat itu membuat jantungku berdebar. Aku belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari suamiku. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ada yang bilang aku cantik. Sambil minum kopi, aku menatap keluar jendela. Sinar mentari pagi yang hangat memenuhi ruangan. Setelah aku meletakkan cangkir, Pak Baskara kembali berbaring di sampingku. Sejak pagi, tangannya sudah melingkar di pinggangku, di bawah selimut. Kehangatan tubuh kami saling bersentuhan. Dan aku bisa merasakan tenaganya yang meluap-luap. Semalam suntuk, kami tidak berhenti. Tapi pagi harinya, dia masih punya tenaga sebanyak ini. Aku kembali takjub. Apa pria ini benar-benar berusia 56 tahun? Pikiran pagi-pagi sudah terlintas. Tapi aku tidak menolaknya. Aku tidak bisa menolaknya. Ujung jarinya menelusuri punggungku. Lebih lembut dari semalam. Tangan kami seolah-olah sudah saling mengenal. Perasaan hidup memenuhi seluruh tubuhku setiap kali kami bertemu. Selalu seperti itu. Jika bertemu di rumahnya, kami mulai dengan pijat. Tapi tidak pernah berakhir dengan pijat. Jika bertemu di tempat prakteknya pada jadwal terakhir, kami akan tinggal lebih lama setelah terapi selesai. Stamina Pak Baskara benar-benar luar biasa. Dia tidak akan berhenti sampai aku yang lebih dulu kelelahan. Dalam 2 minggu, kami bertemu 7 kali. Dan setiap kali selalu sama. Suatu sore, aku sedang menonton TV di ruang tamunya. Kami duduk berdampingan di sofa, dan aku bersandar di bahunya. Seperti pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Kenyamanan itu terasa menyenangkan sekaligus menakutkan. Ini tidak benar. Sampai kapan ini bisa berlanjut? Saat pikiran itu terlintas, ada pesan masuk di ponsel Pak Baskara. Pak Baskara melihat layar. Lalu terdiam sejenak. Kemudian dia dengan santai membalikkan ponselnya. Aku tidak melewatkan momen itu. Aku sempat melihat layarnya. Di akhir pesan yang berbunyi, "Pak, konfirmasi jadwal pijat besok." Singmo, ya. Ada emoji hati berwarna merah muda. Siapa? Pak. Oh, Clint. Ada yang suka kirim pesan untuk konfirmasi jadwal? Pak Baskara menjawab dengan wajah tenang. Aku mengangguk. Clint? Tentu saja bisa menghubunginya. Tapi, apa ada klien yang mengirim emoji hati untuk konfirmasi jadwal pijat? Sesuatu yang dingin terasa di hatiku. Oh, begitu? Pasti banyak sekali klien Bapak. Ya, aku menjawab dengan tenang. Tapi sesuatu di dalam diriku mulai bergejolak. Gerakannya yang dengan santai membalikkan ponsel tadi terus terbayang di benakku. Bukan karena dia tidak mau menjawab telepon. Tapi karena dia tidak bisa menunjukkannya di depanku. Kan hati. Emoji hati di pesan konfirmasi jadwal pijat malam itu. Sesampainya di rumah dan berbaring di ranjang. Aku tidak bisa tidur. Sambil menatap langit-langit, simbol hati itu
terus muncul di depan mataku. Aku teringat kata-kata Rina. Dia juga bilang hal yang sama ke aku. Dia juga bilang punya peralatan di rumah. Perkataan yang sama, tawaran yang sama, dan hari ini pesan dengan emoji hati, 2 pasang sandal di dekat pintu, krim tangan yang masih basah di kamar mandi. Satu persatu, hal-hal itu mungkin tidak berarti. Tapi ketika semuanya muncul bersamaan di kepalaku, rasanya seperti kepingan-kepingan puzzle yang mulai menyatu. Gambarannya belum lengkap, tapi aku sudah mulai bisa melihat bentuknya. Itu adalah gambaran yang tidak ingin kulihat, karena itu aku semakin takut. Tidak, aku terlalu sensitif. Pak Baskara kan terapis, wajar saja kalau klien menghubunginya. Hati itu kan hanya emoji, dan perkataannya yang mirip dengan Rina, itu karena gejala kami sama, wajar saja. Aku mencoba menenangkan diri, tapi sekali api kecurigaan menyala, sulit untuk memadamkannya. Sambil gelisah di bawah selimut, aku membayangkan wajah Pak Baskara. Momen singkat ketika dia membalikan ponselnya tadi masih teringat jelas. Aku mengambil ponsel, berniat mengirim pesan pada Pak Baskara. Tapi kurungkan. Mau bertanya apa? Siapa yang mengirim pesan dengan emoji hati itu? Nanti aku malah terlihat seperti wanita yang posesif. Cemburu di usia 58 tahun konyol sekali. Aku meletakkan ponsel dan menarik selimut. Tapi bahkan saat aku memejamkan mata, simbol hati itu tidak mau hilang. Sebuah hati berwarna merah muda terus berkedip-kedip dalam kegelapan. Beberapa hari berlalu setelah malam yang penuh kecemasan itu, aku berusaha keras untuk membuang keraguan, tapi sekali sesuatu mulai terlihat. Hal-hal yang tadinya tidak terlihat pun ikut muncul. Setiap kali bertemu Pak Baskara, hal-hal kecil mulai menggangguku. Kebiasaannya selalu membalikan ponsel saat memijat. Janji makan malam yang tiba-tiba dibatalkan beberapa kali, dan caranya merendahkan suara saat menerima telepon ketika aku masuk ke kamar. Satu persatu, hal itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi kecemasan yang tumbuh di hatiku tidak bisa berhenti. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit dan memikirkan hal yang sama. Apa aku terlalu sensitif? Apa aku sebagai seorang janda takut dikhianati lagi? Pak Baskara orang baik. Tatapannya saat memelukku itu tulus. Aku menenangkan diri seperti itu. Tapi kemudian emoji hati berwarna merah muda itu muncul lagi di depan mataku. Dan hatiku kembali terasa dingin. Jadi, aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Aku datang ke rumah Pak Baskara tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Hari itu Kamis sore. Seharusnya kami bertemu hari Jumat. Tapi warungku tutup lebih awal hari itu. Selesai mencuci piring dan melepas celemek, tiba-tiba muncul keinginan untuk pergi ke rumah Pak Baskara. Bilang saja ini kunjungan kejutan. Bilang saja kebetulan lewat karena ada urusan di dekat sini. Aku membuat-buat alasan sambil naik angkot. Di dalam angkot, sambil menatap keluar jendela, aku merasakan tanganku gemetar. Sebenarnya aku tahu ini bukan alasan. Aku pergi untuk memastikan turun dari angkot, berjalan menyusuri gang menuju rumah Pak Baskara. Jantungku berdebar semakin kencang. Gang itu sepi, dan udara sore terasa dingin. Aku berdiri di depan gerbang, hendak menekan bel. Tapi terhenti, lampu di jendela lantai 2 menyala. Dan dari sela-sela tirai terlihat bayangan. Bayangan 2 orang. 1 orang jelas Pak Baskara. 1 lagi, seorang wanita. Siluetnya seperti sedang berbaring di ranjang pijat. Dan bayangan Pak Baskara perlahan bergerak di atasnya. Napasku terhenti. Kakiku lemas. Dan aku harus bersandar di dinding gerbang. Ini kan pijat. Dia sedang memijat. Dia kan juga melayani pijat di rumah. Aku mencoba menenangkan diri seperti itu. Tapi aku seolah-olah bisa mendengar suara hatiku yang hancur. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam.
lalu melihat ke atas lagi. Gerakan bayangan itu berubah, dua bayangan itu mendekat, lalu menyatu menjadi satu. Itu bukan pijat. Itu sama seperti yang kulakukan di kamar itu. Saat itu, kakiku lemas. Aku hampir terduduk. Tapi kemudian mataku tertuju pada rak sepatu di samping pintu depan. Di rak bawah yang setengah terbuka, ada sepasang sepatu kets wanita, sepatu kets putih. Dengan tanah yang menempel di bagian luarnya. Artinya, sepatu itu dipakai hari ini, tapi saat melihat sepatu itu, seluruh tubuhku membeku. Aku pernah melihat sepatu itu. Aku yakin pernah melihatnya. Itu adalah sepatu yang sama yang dipakai Rina saat datang ke warungku beberapa hari yang lalu. Sepatu kets putih dengan 2 garis biru di sampingnya. Sepatu yang Rina pamerkan karena baru dibeli. Rina, apa Rina ada di sini? Sekarang di rumah Pak Baskara. Di lantai 2, pikiranku kosong. Kakiku lemas. Dan aku terduduk di tepi taman kecil di samping gerbang. Tanganku gemetar. Dan pandanganku kabur. Tidak. Mungkin hanya sepatu yang mirip. Ada berapa banyak sepatu kets putih di dunia ini? Aku mencoba menyangkalnya. Tapi 2 garis biru itu tidak mau hilang dari pandanganku. Aku teringat jelas hari ketika Rina memamerkan sepatu itu, mengangkat kakinya dan berkata, "Bagus. Kan aku beli pas diskon." Dan semua kepingan puzzle itu menyatu. Sekaligus dia juga bilang hal yang sama ke aku. Katanya ototku kaku sampai ke dalam. Dia juga bilang punya peralatan di rumah. Kata-kata santai Rina itu sekarang memiliki makna yang sama sekali berbeda. Rina juga mendengar kata-kata yang sama denganku, menerima tawaran yang sama. Dan sekarang dia ada di lantai 2 rumah ini, kata-kata Rina. Tapi aku belum pernah ke sana. Adalah sebuah kebohongan, sandal merah muda dan ungu di dekat pintu. Krim tangan, lipstik, dan ikat rambut di kamar mandi. Dia bilang itu semua peninggalan istrinya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Apa itu semua bohong? Sandal itu? Kosmetik itu? Apa itu semua barang-barang peninggalan wanita lain? Yang merah muda punya siapa? Dan yang ungu punya siapa? Di antara itu, mana punya Rina? Aku teringat momen ketika Pak Baskara menangis saat bercerita tentang istrinya. Suaranya yang bergetar saat berkata, "Kalau saya singkirkan, rasanya seperti benar-benar melepaskannya." Caranya memalingkan wajah dan mengusap mata dengan punggung tangan. Saat itu, aku benar-benar bersimpati pada kesedihannya. Aku pikir dia adalah orang yang memahami kesepian yang sama. Tapi apa itu semua hanya akting? Saat menerima penghiburanku, apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Aku tidak tahu lagi. Apakah air mata itu asli atau palsu? Aku melihat lagi ke jendela lantai 2. Bayangan di balik tirai masih menyatu, air mataku mengalir. Aku tahu aku tidak boleh bersuara. Tapi aku harus membekap mulutku dengan tangan. Kenyataan bahwa sahabatku selama 30 tahun berada dalam pelukan pria yang sama menghancurkan hatiku. Malam ketika aku menandatangani surat cerai, Rinalah yang datang membawa bir dan menangis bersamaku semalaman. Rina yang itu sekarang berada di ranjang pria yang sama. Dikhianati oleh Pak Baskara, tidak sesakit dikhianati oleh Rina. Tidak. Mungkin Rina juga tertipu sepertiku. Tapi kata-katanya, aku belum pernah ke sana. Jelas-jelas bohong, Rina tahu. Atau mungkin Rina juga sudah terjerat. Sepertiku, aku mencoba berdiri, tapi kakiku tidak bertenaga. Aku berpegangan pada tepi taman dan dengan susah payah bangkit. Aku berjalan meninggalkan gerbang. Setiap langkah terasa begitu berat, keluar dari gang. Cahaya lampu jalan terlihat kabur karena air mata. Angin dingin menerpa pipiku yang basah. Aku duduk termenung di halte untuk waktu yang lama. Orang-orang yang lewat pasti menatapku dengan aneh. Seorang wanita akhir 50-an duduk menangis di bangku halte. Ponselku berdering. Di layar tertera nama Baskara. Aku tidak mengangkatnya. Berdering lagi.
Aku tetap tidak mengangkatnya. Saat panggilan ketiga datang, aku memasukkan ponselku jauh ke dalam tas. Aku naik angkot dan pulang. Saat membuka pintu rumah yang kosong ini tidak pernah terasa seluas ini. Tanpa melepas sepatu, aku terduduk di lantai ruang tamu. Bahkan saat bercerai pun tidak sesakit ini. Saat dikhianati suami, hatiku sudah dingin. Jadi meskipun hancur, hanya pecah berkeping-keping. Tapi kali ini berbeda. Hati yang baru saja mulai menghangat dan melunak, kini tercabik-cabik, semakin hangat, semakin sakit. Perasaan yang mulai hidup kembali di ujung jari Pak Baskara. Kini menjadi duri yang menusuk seluruh tubuhku. Aku bimbang. Haruskah aku menelepon Rina? Mau bilang, apa? Tadi kamu ada di rumah Pak Baskara? Kan kalau Rina bilang tidak. Bagaimana kalau Rina juga tertipu sepertiku? Bagaimana atau Rina tahu tapi pura-pura tidak tahu apa Rina yang lebih dulu bertemu Pak Baskara? Lalu mengenalkanku dengan niat baik. Tapi Pak Baskara yang menggodaku juga, pikiranku kacau. Aku mengangkat dan meletakkan ponsel puluhan kali. Akhirnya, aku tidak menelepon siapapun. Dan duduk di lantai ruang tamu semalaman, bersandar di dinding, memeluk lutut. Aku menangis lama dalam kegelapan, pukul 4:30 pagi. Saat alarm berbunyi, aku pergi ke dapur dengan mata bengkak. Aku menyalakan kompor dan meletakkan panci. Tanganku gemetar, tapi aku harus berjualan. Jika tidak, aku tidak akan bisa berhenti berpikir. Hari itu, kuah sotoku meluap 2 kali. Sambil menyeka air mata yang jatuh ke dalam kuah dengan celemek, aku berpikir, wanita 58 tahun ini menjadi sendirian lagi. Selama 3 hari, aku tidak menjawab telepon Pak Baskara. Pesannya juga tidak kubaca. Setiap kali nama Baskara muncul di layar ponsel, hatiku terasa seperti terkoyak. Tapi aku tidak bisa mengangkatnya. Aku takut jika aku mendengar suaranya, aku akan luluh lagi. Selama 3 hari itu, aku tetap berjualan. Tapi seperti mesin. Sambil mengaduk kuah soto, bayangan di jendela lantai 2 rumah Pak Baskara terus muncul di benakku. Rina juga menghubungiku. Sebuah pesan singkat yang biasa. Sari, hari ini aku mampir. Ya. Saat membaca pesan itu, tanganku gemetar. Rina tidak tahu bahwa aku tahu. Atau mungkin dia pura-pura tidak tahu. Pada hari ketiga, sore harinya, aku akhirnya pergi ke tempat praktek Pak Baskara. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan lewat telepon. Aku harus menemuinya langsung dan bertanya. Saat aku membuka pintu, ada 2 orang duduk di ruang tunggu. Lagi-lagi wanita seusiaku. Sama seperti saat aku pertama kali datang. Semuanya wanita. Dulu aku mengabaikannya. Berpikir mungkin karena dia hebat. Jadi berita menyebar dari mulut ke mulut. Tapi sekarang pemandangan itu terlihat sama sekali berbeda. Wanita-wanita ini pasti sama sepertiku kesepian, sakit, dan merindukan sentuhan hangat seseorang. Pak Baskara tahu itu. Pintu dalam terbuka dan Pak Baskara keluar. Wajahnya berubah saat melihatku. Campuran antara senang dan kaget. Tapi saat melihat mataku yang bengkak dan wajahku yang kaku, sepertinya dia bisa menebak sesuatu. Bu Sari, saya khawatir karena tidak bisa dihubungi. Silakan masuk. Aku masuk ke ruang terapi. Saat pintu ditutup, aromaterapi menyengat hidungku. Aroma yang dulu terasa menenangkan, kini membuatku mual. Pikiran bahwa wanita-wanita lain juga berbaring di ranjang yang sama sambil menghirup aroma ini memenuhi kepalaku. Pak Baskara, saya hanya mau tanya satu hal. Silakan. Bu, hari Kamis. Saya pergi ke depan rumah Bapak. Wajah Pak Baskara menegang. Aku bisa melihat matanya bergerak gelisah. Saat itu, semuanya terkonfirmasi. Sebelum dia sempat membela diri, aku melanjutkan. Saya melihat bayangan dari jendela lantai 2.
2 orang, dan di depan pintu ada sepatu kets. Sepatu kets Rina. Sepatu putih dengan 2 garis biru, sepatu yang Rina pamerkan ke saya karena baru dibeli. Pak Baskara membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Dia berdiri diam cukup lama, lalu menghela napas dan duduk di tepi ranjang pijat. Bu Sari, dengarkan saya. Saya dan Bu Rina tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, lalu apa malam-malam berduaan di rumah? Bayangannya sampai menyatu. Apa itu pijat? Suaraku bergetar. Tapi aku menahan air mata. Aku merasa jika aku menangis, aku akan kalah. Pak Baskara menunduk. Setelah diam cukup lama, dia perlahan mulai berbicara. Bu Rina adalah klien saya. Sebelum ibu, saat dipijat, kami menjadi dekat. Sama seperti dengan ibu. Saya kesepian dan Bu Rina juga kesepian. Saya tahu itu salah. Rasanya seperti ada paku yang ditancapkan di dadaku. Kata-kata Rina lebih dulu yang berarti aku adalah yang kedua terus terngiang di telingaku. Sekarang aku benar-benar mengerti arti di balik kata-kata Rina saat memberikan kartu nama itu. Terapisnya hebat banget, tangannya hangat. Lalu semua kata-kata yang Bapak katakan pada saya itu apa? Sejak pertama kali bertemu, saya sudah merasakannya. Bahu ibu menceritakan segalanya. Apa Bapak juga mengatakan itu pada Rina? Pak Baskara mengangkat kepala dan menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini aku tidak bisa membedakan apakah air mata itu asli atau hanya akting. Kata-kata yang saya katakan pada ibu itu tulus. Pasti kata-kata yang Bapak katakan pada Rina juga tulus, kan? Dan juga pada ibu-ibu yang duduk di ruang tunggu itu, Pak Baskara terdiam. Keheningannya yang tidak bisa membantah itu sudah menjawab segalanya. Aku keluar dari tempat prakteknya. Saat melewati ruang tunggu, aku bertatapan dengan salah satu wanita yang duduk di sana tadi. Seorang wanita berusia sekitar 55 tahun. Dia tersenyum sedikit padaku, senyum itu menusuk hatiku. Wanita ini pasti datang ke sini karena kesepian sepertiku. Wanita ini pasti luluh pada tangan hangat itu sepertiku. Dan wanita ini suatu hari nanti akan tahu sepertiku bahwa dirinya tidak istimewa. Aku hampir berhenti, pikiran untuk memberitahunya terlintas, tapi mau bilang apa? Jangan datang ke sini lagi. Hati-hati dengan pria itu tanpa bukti. Aku bisa dianggap sebagai wanita yang cemburu buta. Aku mengatupkan bibirku rapat-rapat dan keluar dari ruang tunggu. Di gang di depan tempat pijat itu, aku bersandar sejenak di dinding untuk mengatur napas. Saat itu, pintu ruang tunggu terbuka. Dan wanita tadi keluar, melihatku masih di sana. Dia mendekat, maaf. Ibu tidak apa-apa. Tadi sepertinya ibu keluar sambil menangis. Suaranya hangat. Aku merasa dia orang baik. Orang yang tidak bisa diam saja melihat orang lain menangis. Tidak apa-apa. Terima kasih. Saat aku berbalik, wanita itu dengan hati-hati menambahkan satu kalimat lagi. Saya juga dulu sering menangis. Saya pertama kali menangis setelah mulai datang ke sini. Jadi saya pikir mungkin kita mengalami hal yang sama. Mendengar itu, aku berhenti. Wanita ini juga menangis karena nyaman. Atau sepertiku, apakah karena Pak Baskara, aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Wanita itu menatap wajahku cukup lama. Lalu perlahan mengangguk, "Iya, saya juga awalnya hanya pijat. Tapi lama-kelamaan bukan lagi pijat. Hidup sendirian terlalu sepi. Dan sentuhan itu terlalu hangat. Saya juga pernah ke rumahnya. Dunia terasa berputar, bukan hanya aku, bukan hanya Rina. Wanita ini juga. Dan mungkin semua wanita lain yang duduk di ruang tunggu itu. Apa ibu melihat sandal wanita di rak sepatu yang warna merah muda dan ungu? Oh ya, saya lihat, katanya itu peninggalan istrinya. Mata wanita itu juga berkaca-kaca. Dia mendengar kata-kata yang sama.
melihat pemandangan yang sama, dan tertipu oleh kebohongan yang sama. Kami berdua berdiri diam cukup lama. Angin sore berembus di gang, dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Wanita itu yang pertama kali berbicara. Saya pikir saya istimewa. Bodoh sekali. Aku juga hendak mengatakan hal yang sama. Aku tidak istimewa bagi Pak Baskara. Kami semua sama, wanita parubaya yang kesepian, sakit, dan lemah pada sentuhan hangat. Itulah kesamaan kami. Dan Pak Baskara memanfaatkan kesamaan itu dengan tepat. Dia membuka pintu dengan nama pijat, membuka hati dengan kunci kesepian, dan meruntuhkan pertahanan dengan senjata air mata. Sudah berapa lama ibu menahannya? Dia tidak hanya mengatakannya padaku. Sejak pertama kali bertemu, saya sudah merasakannya. Bahu ibu menceritakan segalanya. Dia mungkin juga tidak hanya mengatakannya padaku. Cerita tentang istrinya yang meninggal karena sakit. Air mata saat berkata, kalau saya singkirkan, rasanya seperti benar-benar melepaskannya. Sudah berapa kali skenario itu diulang. Wanita itu mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan memberikannya padaku. Terapi relaksasi Baskara. Kartu nama yang sama persis dengan yang Rina berikan padaku. Ini sudah tidak perlu lagi. Aku juga merogoh tasku dan mengeluarkan kartu namaku. Kartu nama yang 3 bulan lalu ku genggam saat tidur. Aku memegang 2 kartu nama itu berdampingan, tulisan yang sama, logo yang sama, nomor telepon yang sama. Pikiran bahwa 2 kartu nama ini adalah kebohongan yang tumbuh dari kesepian 2 orang membuat air mataku mengalir lagi. Aku berjalan bersama wanita itu sampai ujung gang. Kami tidak bertanya nama, tidak bertukar nomor telepon. Saat berpisah di jalan raya, dia berkata, ini bukan salah kita, kesepian itu bukan dosa. Satu kalimat itu membekas di hatiku. Kesepian itu bukan dosa, ini bukan salah kita. Aku mengangguk dan berbalik. Langkah kakiku terasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Meskipun hanya sedikit, 2 hari setelah itu. Aku menelepon Rina. Aku tidak bisa menghindar lagi. Ini menyangkut persahabatan 30 tahun kami. Aku memegang ponsel cukup lama. Ragu-ragu. Tapi akhirnya menekan tombol panggil. Selama 3 kali nada, sambung berbunyi. Jantungku terasa seperti mau meledak. Sari. Dari. Kenapa tidak bisa dihubungi? Aku khawatir. Suara Rina terdengar ceria seperti biasa. Mendengar suara ceria itu, mataku terasa perih. Bukan karena sakit hati dikhianati, tapi karena sedih bahwa suara ini adalah suara orang yang telah menemaniku selama 30 tahun. Rina, kita ketemu. Ya, ada yang mau aku bicarakan. Aku menutup warung lebih awal dan menunggu Rina. Aku sudah berlatih puluhan kali di kepala apa yang akan kukatakan saat Rina datang. Tapi begitu Rina membuka pintu dan masuk, semua kata-kata yang sudah kusiapkan hilang. Rina tersenyum melihatku duduk tanpa celemek. Dia duduk dengan santai seperti biasa. Tapi saat melihat ekspresiku, senyumnya memudar. Sari, kenapa? Ada masalah? Rina, hari Kamis aku pergi ke rumah Pak Baskara. Wajah Rina menegang, tangannya yang memegang sendok berhenti, dan matanya bergerak gelisah. Reaksi itu sudah cukup. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sudah tahu aku melihat bayangan dari jendela lantai 2, 2 orang. Dan di depan pintu ada sepatu ketsmu. Sepatu putih dengan 2 garis biru. Kamu kan yang pamer ke aku kalau baru beli. Rina membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Dia duduk diam cukup lama. Lalu menunduk. Bahunya mulai bergetar. Rina menangis. Tanpa suara, sambil menunduk, Sari, maafkan aku. Butuh waktu lama untuk satu kalimat itu keluar. Suara Rina serak. Awalnya, aku juga hanya pijat. Sungguh, tapi karena aku hidup sendirian, mengurus salon tanpa suami. Setiap hari harus berdiri.
Bahuku sakit sekali. Tangan Pak Baskara hangat saat tangannya memegang bahuku dan bertanya, "Sudah berapa lama ibu menahannya?" Aku juga menangis. Sudah berapa lama ibu menahannya? Rina juga mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang sama, pada waktu yang sama, dengan suara yang sama seperti yang dikatakannya padaku. Jadi karena itu, kamu mengenalkanku padanya saat kamu sendiri juga berhubungan dengannya, bukan waktu aku mengenalkanmu padanya. Aku benar-benar hanya pijat. Pak Baskara yang mendekatiku setelah itu, sekitar sebulan setelah kamu mulai datang. Sari, aku juga tertipu. Rina mengangkat kepala dan menatapku. Matanya bengkak, hidungnya merah. Wajah itu sama seperti wajah Rina 3 tahun lalu. Malam ketika dia datang membawa bir setelah aku bercerai, saat itu Rina memelukku dan menangis bersamaku. Dia menutup salonnya dan datang menemaniku menangis sampai subuh. Rina, aku juga tertipu. Kita berdua tertipu saat mengatakan itu. Anehnya yang kurasakan bukan kemarahan, melainkan kesedihan. Seharusnya aku membenci Rina, tapi aku tidak bisa. Rina juga kesepian sepertiku, sakit sepertiku, dan luluh pada tangan hangat sepertiku. Apa yang dilakukan Pak Baskara pada kami memang jahat, tapi kesepian Rina itu nyata, dan aku, lebih dari siapapun, tahu betul rasanya kesepian itu. Rina mengulurkan tangannya di atas meja dan memegang tanganku. Tangannya gemetar. Sari, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku berhubungan dengan Pak Baskara, tapi aku tetap pergi. Awalnya aku pikir hanya pijat, tapi lama-kelamaan aku terjerat melihatmu menjadi lebih ceria. Aku juga menjadi ceria karena alasan yang sama. Aku tidak bisa mengatakannya. Bagaimana aku bisa mengatakannya sambil berpegangan tangan? Kami berdua menangis cukup lama. Cahaya senja masuk ke dalam warung. Dan debu-debu terlihat melayang di antara meja-meja kosong. Selama 3 tahun, aku berjuang sendirian di warung kecil ini. Dan satu-satunya teman yang bisa kuandalkan ternyata memendam luka yang sama. Rasanya sedih, tapi anehnya juga menghibur. Rina, kemarin aku bertemu dengan wanita lain di depan tempat pijat itu. Dia juga mendengar kata-kata yang sama dan mengalami hal yang sama dari Pak Baskara. Mata Rina membelalak. Bukan hanya kita, wanita-wanita yang duduk di ruang tunggu itu, mungkin semuanya punya cerita yang sama. Pria itu sejak awal memang begitu, mencari wanita-wanita kesepian, lalu membuka hati mereka dengan tangan hangat dan kata-kata manis. Rina menggigit bibirnya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Dia juga menangis saat bercerita tentang istrinya padaku. Sama persis, kalau saya singkirkan, rasanya seperti benar-benar melepaskannya, katanya sambil berkaca-kaca. Dia juga bilang begitu padaku. Rasanya seperti orang yang biasa duduk di depan meja rias itu hilang. Kosmetik itu, sandal itu ternyata punya wanita-wanita lain. Aku dan Rina sampai pada kesimpulan yang sama. Kami berdua mendengar skenario yang sama, tertipu oleh air mata yang sama, dan berbaring di ranjang yang sama. Bedanya, Rina sedikit lebih dulu. Setelah tangis, kami reda. Rina mengusap hidungnya dan berkata, "Sari, sekarang kita harus bagaimana?" Alih-alih menjawab, aku bangkit dari kursi. Aku menyalakan kompor dan meletakkan panci. Aku mengeluarkan bahan-bahan soto dari kulkas. Rina menatapku dengan heran. Mau apa kamu? Masak soto. Lapar. Oh kan? Rina tersenyum sambil sesenggukan. Wajahnya yang menangis sambil tersenyum itu sama seperti 30 tahun yang lalu saat kuah soto mulai mendidih. Aroma gurih menyebar di dalam warung. Anehnya, aroma itu membuat hatiku terasa tenang. Aku mengambil 2 mangkuk dan menuangkan soto. 1 untuk Rina, 1 untukku. Selama 3 tahun, aku makan sendirian
di warung ini sambil menatap kursi kosong. Hari ini, kami duduk berhadapan. Sari. Ya, tapi ada satu hal yang benar. Apa? Bahu kita yang benar-benar sakit. Itu kan bukan kebohongan. Itu adalah kalimat yang tidak tahu harus ditanggapi dengan tawa atau tangis. Akhirnya, kami berdua tertawa. Tawa yang pecah, sebelum air mata mengering, kami makan soto sambil tertawa. Tertawa lalu menangis lagi. Menangis lalu tertawa lagi. Malam itu, setelah Rina pulang, aku membereskan warung sendirian. Mencuci mangkuk, mengelap meja, menyapu lantai. Terakhir, saat aku hendak mendorong kursi yang tadi diduduki Rina ke tempatnya, aku berhenti. Tiba-tiba aku sadar, cara agar kursi kosong menjadi hangat bukanlah dengan diisi oleh seorang pria. Itu adalah kesalahan sejak awal. Tangan Pak Baskara tidak bisa mengisi apa-apa. Tangan itu hangat, tapi bukan milikku. Kehangatan itu nyata, tapi tidak tulus. Yang mengisi kursi kosong adalah orang yang mau duduk di kursi itu. Seperti sahabatku Rina, seperti putriku Maya, seperti ibu-ibu di pasar yang bilang soto Bu Sari paling enak. Seperti wanita yang kutemui di gang tempat pijat itu, yang mungkin saat ini juga sedang berjuang sendirian di suatu tempat. Aku meletakkan tanganku di kursi yang tadi diduduki Rina. Masih ada sisa kehangatan. Ini adalah kehangatan yang nyata. Kehangatan seorang sahabat yang tidak berubah selama 30 tahun. Aku menelepon Maya. Ibu, ada apa? Telepon jam segini? Maya, akhir pekan ini jadi pulang. Kan ibu buatkan soto? Ya, nanti Tante Rina juga ibu ajak. Benar. Bu asik, aku pulang. Suara ibu terdengar senang. Aku menutup telepon dan mengunci pintu warung. Saat aku keluar, angin dingin awal musim hujan berembus. Tapi anehnya, aku tidak merasa kedinginan. Aku menatap ke langit. Ada beberapa bintang terlihat. Langit yang selama 3 tahun tidak pernah kupandangi. Sambil berjalan pulang, aku merogoh tasku. Ujung jariku menyentuh selembar kartu nama. Terapi relaksasi Baskara. Kartu nama yang 3 bulan lalu terasa hangat. Kini hanyalah selembar kertas biasa. Aku mengeluarkannya, menatapnya cukup lama. Lalu membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Tasku terasa lebih ringan. Aku tahu bahuku akan mulai sakit lagi. Besok subuh, aku akan kembali meringis saat mengangkat panci. Tapi sekarang, sepertinya aku sudah tahu cara mengatasi rasa sakit itu. Bukan dengan obat pereda nyeri. Bukan dengan pijat. Bukan pula dengan tangan seorang pria. Ada cara lain. Sakit tidak apa-apa, asalkan tidak sendirian. Aku membuka pintu rumah dan masuk. Aku menyalakan lampu. Dan ruang tamu yang kosong tidak lagi terasa sesepi dulu. Akhir pekan ini Maya akan datang. Dan Rina juga akan datang. Hanya dengan itu, ruang tamu yang kosong ini terasa sedikit lebih hangat. Aku berdiri sejenak di depan cermin. Seorang wanita 58 tahun di cermin menatapku. Wajahnya sudah berbeda dari 3 bulan yang lalu. Matanya bengkak setelah menangis. Tapi di dalam matanya sepertinya ada sesuatu yang lebih kuat. Perasaan yang terbangun di ujung jari Pak Baskara tidak hilang meskipun dia tidak ada. Perasaan hidup, perasaan menjadi seorang wanita. Itu bukanlah sesuatu yang diberikan Pak Baskara, melainkan sesuatu yang memang sudah ada di dalam diriku. Hanya saja aku sempat melupakannya. Besok, alarm akan berbunyi lagi pukul 4:30 pagi. Aku akan bangun, menyalakan lampu dapur, meletakkan panci, dan mulai berjualan. Tidak ada yang berubah. Tapi meskipun tidak ada yang berubah, rasanya semuanya telah berubah. Kisah yang dimulai dari selembar kartu nama yang diberikan Rina 3 bulan lalu berakhir dengan membuang selembar kartu nama. Tapi anehnya, rasanya ini bukan akhir, melainkan sebuah awal. Selama 58 tahun hidup,
Untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa sendirian pun tidak apa-apa.